Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya dan mungkin juga kita semua diberikan kesehatan dan juga kenikmatan untuk melakukan kegiatan aktivitas. Meskipun dalam kondisi seperti ini, pandemi COVID, jangan menurunkan semangat kita untuk melakukan produktivitas dalam mengerjakan tugas. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Wildan Mutalakin dari kelas 11 MIPA 6 absen 17. Di sini saya akan melaksanakan tugas bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan karya tulis ilmiah. Ini adalah presentasi saya, silakan untuk menyaksikan. Bagi pelajar atau mahasiswa, mendapatkan tugas membuat karya tulis ilmiah bukanlah hal yang aneh. Bahkan dapat dikatakan bahwa karya tulis ilmiah sangatlah erat kaitannya dengan proses tadi. Jika kamu diminta membuat cerita pendek atau novel, itu bukanlah karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah tidak dapat ditulis sembarangan dan harus berdasarkan kaidah penulisan tertentu. Jadi, untuk memperjelasnya, mari kita lanjut ke pengertiannya. Pengertian. Karya tulis ilmiah didefinisikan sebagai laporan tertulis mengenai hasil kegiatan ilmiah yang sudah dilakukan. Definisi lainnya tentang karya tulis ilmiah adalah tulisan yang membahas sesuatu dengan cara menyelidiki, mengamati, ataupun mengumpulkan data. Karya tulis ilmiah adalah karya penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, dan sebagainya. Pada karya tulis ilmiah, data-data diperoleh melalui kajian pustaka, pengalaman, penelitian, ataupun fakta dari narasumber lainnya. Laporan tertulis yang berupa hasil riset dan pengkajian tersebut dipaparkan dengan menerapkan kaidah serta etika keilmuan yang sudah ditaati masyarakat keilmuan. Lanjut, ada tujuan karya ilmiah. Tujuan karya tulis ilmiah adalah menginformasikan pada pembaca terkait suatu masalah beserta jawabannya. Karya tulis ilmiah juga digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta. Salah satu berikut tujuannya juga yang lainnya adalah melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian, melatih hasil penelitian dalam bentuk karya yang sistematis dan meteorologis atau ide tersurat, membuktikan pengetahuan serta potensi ilmiah yang dimiliki oleh penulis, dan karya ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Lanjut, ada ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama bisa kita lihat yaitu menggunakan kaidah keilmuan. Yang kedua ada menggunakan bahasa yang baku. Yang ketiga menggunakan kalimat yang efektif. Dan yang keempat harus objektif dan hindari kesan yang emotif. Lanjut ada macam-macam jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama ada makalah, yaitu makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengenalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Yang kedua ada artikel. Artikel yang saya tahu yang banyak ada di Google, di internet, di website, dan ini untuk definisinya yaitu dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa yang biasanya untuk bisa mendapatkan gelar sarjana. Yang keempat ada kertas kerja, yaitu work paper, pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam serta tajam dan dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh para ilmuwan. Yang kelima ada paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran
Di pendidikan sebelumnya menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, dan S3. Yang keenam, ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Yang selanjutnya ada disertasi. Disertasi atau PhD tesis diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci. Yang selanjutnya ada struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian yang telah dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Yang kedua ada isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri atas satu atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahasan penelitian. Yang ketiga ada kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya bagian ini hanya terdiri atas dari satu bab saja. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa karya ilmiah adalah laporan tertulis dan dipublikasikan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dilakukan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Untuk selanjutnya, ada saran dari saya untuk kita semua untuk belajar juga lebih baik dalam menulis karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Saran dalam menulis karya tulis ilmiah ini, yang pertama, dalam menulis karya ilmiah diharapkan memperhatikan sistematika penulisan sesuai jenisnya, sehingga karya ilmiah dapat diterima oleh berbagai kalangan. Yang kedua, dalam karya ilmiah, penulis diharapkan dapat menyajikan berbagai fenomena dan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat saat ini, sehingga karya ilmiah dapat menjadi menarik dan bermanfaat bagi para pembaca. Yang terakhir, kami mengharapkan dan saya juga mengharapkan para pembaca dapat memulai dan meningkatkan kekreativitasannya dan kekritisannya dalam berpikir saat membuat karya ilmiah. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, salah sikap ataupun kurangan dari diri saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.